ini saya akan ngobrol dengan CFO dari Sido Muncul, yaitu Pak Leonard. Dan ini beli sendiri ya saham Sido gitu. Semoga koneksi lancar. Oke, sebelum kita invite Pak Leo dan juga Pak Surya Dharma, teman-teman semuanya, kita mau bahas dulu tentang market secara general ya. Kita mau bahas dulu tentang market secara umum. Dan sebelum saya bahas market malam hari ini, saya mau kasih disclaimer dulu buat teman-teman semuanya bahwa live show malam hari ini sifatnya adalah edukasi, tidak ada perintah beli dan jual. Dan kalau malam hari ini kita nge-live bareng dengan emiten, ini adalah bagian dari gimana caranya supaya teman-teman itu bisa lebih kenal secara langsung dengan manajemen perusahaan ya. Jadi bagian dari edukasi. Oke. Ya, sebelum saya invite Pak Leonard dari Sido Muncul, saya akan bahas dulu tentang market. Hari ini IHSG sempat menyentuh level tertingginya di 6224. Dan teman-teman, kalau teman-teman mau tahu ya, 6224 ini merupakan area resisten dalam jangka pendek. Jadi dalam jangka pendek ini banyak saham yang udah naik dan udah mulai rawan profit taking gitu ya. Jadi IHSG kapan-kapan koreksi. Ini masih 50-50 antara naik dan turun, tapi kayaknya bukan 50-50 lagi sih. Naiknya kemungkinan sekitaran 40%-an, IHSG untuk terkoreksi kemungkinan 60% gitu. Kenapa? Karena udah naik selama beberapa hari terakhir ini dan pastinya tetap akan ada profit taking dalam jangka pendek. Nah, kalau kita lihat indeks Dow Jones Futures dan S&P 500 Futures-nya ini masih hijau, artinya besok masih ada potensi penguatan tuh kayak kecil gitu ya, udah rawan banget profit taking. Nah, salah satu saham sejuta umat, sejuta kolonials yang rawan profit taking adalah Antam, Aneka Tambang. Ya, saham Aneka Tambang ini udah rawan profit taking banget. Jadi buat swing trader seharusnya ini adalah waktu untuk profit taking atau waktu untuk jualan, bukan waktu untuk beli gitu. Malah buat swing trader waktu untuk jualan ya. Nah, kalau untuk timah sendiri ini juga sama, Tins juga sama, kemudian Inco juga sama gitu. Jadi meskipun masih ada potensi kenaikan sedikit dalam jangka pendek, tapi ini sifatnya kalau short term dalam 1-2 hari ini udah kayak bonus aja gitu, itu udah rawan banget profit taking. Nah, selain itu aku mau cermati beberapa saham yang kemarin kita sempat bahas di SODV juga. Adaro ini juga udah mantul 3 hari. Short term itu dia udah semakin dekat dengan resisten, di kemungkinan besok resistennya kecapai sekitaran 1280. Dan kalau misalkan ada koreksi, ini koreksi normal aja, koreksi buat trader profit taking aja gitu. Jadi retail trader profit taking, tapi kalau untuk beberapa bulan ke depan masih oke, dan saya pribadi ini masih ngehold gitu. Oke, terus kemudian saham-saham konstruksi hari ini mulai berbunga. Waskita Karya kita ada beli tanggal 1 Februari 1 atau 3 ya. Ya, aku akan cek untuk M-Trade WSKT. Ya, WSKT tuh kita ada beli 3 Februari maksimal harga 14.25. Boleh dong ya aku sebut di maksimal harganya, kan udah lewat gitu, member nggak boleh marah gitu. Karena apa? Karena member dikasih tahu duluan ya. Dan ini udah hampir dekat resisten juga. Perkiraan aku sih Waskita Karya ini baru hari ini naik kencang, besok masih bisa naik kencang. Cuman kalau swing trading sebaiknya jangan terlalu ngarep cuan yang banyak-banyak banget dikala IHSG udah di resisten. Saran saya adalah profit taking jangka pendek untuk swing trader. Kemungkinan dia kalau turun lagi Waskita ke level 1400-an, dia bisa ngebentuk satu pola double bottom kecil gitu. Banyak yang bilang bukannya nanti jadi head and shoulders ya. Kalau perkiraan aku malah bukan head and shoulders tapi jadi double bottom kecil yang menunjukkan pola reversal bullish gitu. Ya, jadi Waskita Karya masih punya upside sampai sekitar level 2000-an dalam beberapa bulan ke depan, dan very interesting banget. Nah, aku nggak perpanjang lagi untuk update marketnya. Dikit lagi untuk beberapa saham yang sering ARB ini udah mulai bangkit ya. Contohnya Agro. Tadi M-Trade ada swing trading
cepat beli hari ini, jual hari ini juga. Dan kenapa kita jual hari ini padahal kita lihat sebenarnya besok masih ada kemungkinan untuk naik, karena kita nggak mau kecolongan lagi. IHSG udah di resisten. Nanti psikologinya si agro ini, dia mau naik itu nggak gampang, jadi banyak nyangkuters, pasti ketika naik banyak orang buang barang. Jadi tadi mTrade trading cepat sekitaran profitnya like 3 to 5% kayak gitu, 3 to 7% kayak gitu ya. Terus kemudian untuk BRIS ini mTrade ada masukin untuk portofolionya jangka menengah, jadi kita masih ngehold. Waktu itu mTrade ada masuk di maksimal 29.50 ya, masih dekat-dekat aja nih ya. Terus BBKP ini juga sama, lumayan menarik ya. BBKP ini tadi maksimal buy kita di 540 dan besok masih ada kemungkinan untuk naik. Kalau kemungkinannya naik, besok kita akan profit taking, kita akan arahkan untuk profit taking. Saya penasaran banget jujur dengan emiten Sido muncul ya. Dengan Sido ini ya, meskipun valuasi dia mahal, termasuk tinggi, tapi nggak bisa dibilang mahal. Kenapa? Karena saya melihat bahwa perusahaan ini dia punya net profit margin itu besar ya, jadi termasuk perusahaan yang bagus, yang sangat sehat sekali. Nah, kenapa sih kemarin harga sahamnya sempat turun, terus kemudian gimana prospeknya ke depan ya? Maka dari itu hari ini saya hadirkan kembali manajemen dari Sido muncul, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Jadi I will invite Pak Leonard dari Sido, CFO dari Sido muncul, dan juga Pak Surya Dharma dari Samuel, belum request ya, sebentar. Oke, ini dia Samuel Sekuritas Indonesia. Samuel Indonesia. Bisa jelas gak ya kelihatan saya ya? Jelas banget Pak Leo. Kita tunggu Pak Surya sebentar ya. Saya coba invite Pak Surya. Oke, tinggal nunggu dia approve aja sama Pak Surya nih. Halo Pak Leo, selamat malam. Sambil kita nunggu Pak Surya, boleh dong perkenalkan lagi, meskipun tadi saya sudah perkenalkan Pak Leo ya. Boleh start dari Pak Leo dulu. Halo Pak Surya. Halo. Oke, saya Leonard. Saya Group CFO dari Sido muncul. Saya join perusahaan dari Juli 2018 ya. Halo. Halo. Saya jelas suaranya. Halo. Saya jelas suara Ellen. Suara Pak Surya jelas, tapi kayaknya agak-agak backsound di tempat Pak Surya dulu. Oh, agak backsound. Iya. Oke, kita ngobrol dulu ya bareng Pak Leo. Pak Surya mungkin dibenerin ininya, kan nggak tahu backsound di mana sebenarnya, di tempat Pak Leo atau Pak Surya. Backsoundnya rame ya, feedback suara. Ini terlalu rame belakangnya. Feedback suaranya ngebalik gitu. Saya nggak tahu di tempat Pak Leo atau Pak Surya sih. Oke, kita langsung aja ngobrol nih Pak. Ya, saya start dari Pak Leo dulu aja deh ya. Aku start dari Pak Leo. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Leo dan Pak Surya. Pak Surya adalah Head of Research dari Samuel Sekuritas Indonesia. Welcome Pak Surya ya. Kita mau review untuk kinerja Sido di full year 2020. Ini laporan keuangan kalau nggak salah keluar kapan ya Pak ya, hari ini atau besok ya Pak Leo? Tadi pagi udah keluar. Fresh banget dong ya, berarti kita hari ini nge-live. Iya, betul. Hasilnya gimana Pak di full year 2020? Hasilnya bagus sekali ya, karena di quarter 4 ini penjualannya juga cukup meningkat, laba bersihnya juga cukup meningkat, luar biasa. Jadi kalau dilihat kan sebenarnya konsensus itu ranging di antara 8 sampai 10% growth-nya untuk laba bersihnya. Tapi untuk tahun 2020 sendiri ini kita ternyata bisa mencapai growth 16% kenaikan di laba bersih. Nah, Sido muncul ini sebenarnya sudah sangat consistently deliver growth. Kalau tahun 2018 sendiri,
itu kita growth laba bersihnya udah di atas 20%. 2019 juga di atas 20%. Nah, pada saat pandemi seperti ini, tapi kita masih bisa mendeliver growth lebih dari 15% ya. Jadi growth-nya tahun ini sampai 16% untuk laba bersih. Oke, itu paling banyak disumbang dari produk apa, Pak? Segmen herbal, terutama di tolak angin masih growth ya. Jadi tolak angin ini sendiri sebenarnya market share-nya kan sudah lebih dari 70% ya. Tapi masih tetap consistently growth ya. Kalau kita lihat nih Pak, kontribusi segmen farmasi nih, farmasi kan sekarang lagi trending juga ya Pak ya di masa pandemi seperti ini. Segmen farmasi ini kan kontribusinya kayaknya masih rendah ya Pak, sekitaran 3%. Nah, kedepannya apakah ada rencana buat mengembangkan segmen farmasi ini Pak? Tentu, sebenarnya farmasi ini kita beli di tahun 2013. Karena sebenarnya market farmasi itu kan besar sekali, sekitar mungkin 70-80 triliun ya. Kalau herbal mungkin sekitar 12 triliunan. Jadi kita melihat potensinya di farmasi juga ada. Makanya kita masuk ke segmen farmasi di tahun 2013. Nah cuman kita beli segmen farmasi ini memang tidak begitu besar size-nya. Jadi memang saat ini kapasitasnya sudah terpakai sampai 85% ya. Nah, kedepannya tentu kita mau berkembang lebih besar lagi ke depannya. Cuman, kalau dilihat apa yang menjadi prioritas buat kita, ya tetap di segmen herbal dan F&B. Karena memang expertise kita itu di herbal. Oke. Saya ke Pak Surya ya. Pak Surya, gimana analisis Pak Surya dari Samuel Sekuritas tentang kinerja SIDO di 2020? Apakah ini udah inline sesuai dengan proyeksi? Di atas atau mungkin malah di bawah perkiraan? Di atas ekspektasi sih. Bagus banget tuh Pak Leo ya. Portfolionya bagus banget gitu. Berapa persen Pak untuk pertumbuhan laba bersih? Laba bersih 16% ya? Ya. Jadi memang waktu 9 month itu kan kita perkirakan naiknya nggak setinggi itu ya. Karena kan herbalnya itu kan sebetulnya 9 month itu nggak begitu setinggi F&B ya. Jadi karena herbal ini biasanya kan marginnya bagus, jauh lebih tinggi dibandingkan F&B. Jadi kita pikir juga, wah ini profitnya mungkin naiknya nggak sampai setinggi gitu ya. Double digit, tapi double digitnya yang kurus gitu ya. Nah nggak taunya si Pak Leo nih ngerilis malah di atas ekspektasi gitu ya. 16% tuh sih bagus banget ya. Karena memang Q-nya yang herbalnya itu Q&Q naiknya berapa? 50% ya? 35% ya? Betul. Itu kan itu tinggi banget gitu. Jadi itu saya juga mau nanya sebetulnya sama Pak Leo nih, naiknya gara-gara apa tuh Pak? Bisa portfolionya Pak bagus gitu. Jadi kalau dilihat 2020 itu kan sebenarnya kita juga dapat challenge di tahun 2020 ya. Kalau orang banyak bicara katanya kalau SIDO Muja harusnya nggak kena impact. Tapi sebenarnya di first half 2020 kita juga ada kena impact karena banyak GT yang channel-channelnya kan banyak yang tutup juga kan. Jadi itu terkena impact di first half 2020. Jadi kita sebenarnya lose banyak opportunity di first half 2020. Tapi kita lihat di kuartal 3 2020, kita lihat orang-orang Indonesia ini udah mulai adjust ke new normal life gitu loh. Apalagi kita lihat juga di GT-nya itu udah mulai bangkit dengan cepat sekali, yang tadinya membatasi open store-nya dari misalnya cuma beberapa jam aja sekarang sudah buka gitu loh. Orang Indonesia sekarang udah mulai mencoba adjust ke new normal life. Nah, kalau dilihat kuartal 3, itu herbalnya udah cukup naik dibandingkan dengan second quarter. Jadi kita udah estimate sebenarnya di kuartal 4 harusnya bisa lebih bagus gitu. Nah, apalagi orang udah mulai adjust ke new normal life. Nah, di kuartal 4 ini, biasanya kan tolak angin itu biasa diserbu sama pelanggan-pelanggan karena rainy season, musim hujan. Musim hujan banyak orang lebih mengkonsumsi tolak angin kan untuk prevention supaya jangan masuk angin atau kena flu gitu. Nah, ternyata di kuartal 4 hasilnya luar biasa bagus sekali dan kita hopefully bisa tetap continue di quarter 1 2021 sih. Menarik banget. Pak Surya mungkin ada yang mau ditanyain lagi Pak sebelum saya lanjut nanya ke Pak Leo dan juga Pak Surya. Tadi menarik sih yang Pak Leo bilang itu ya, banyak yang masuk angin, banyak yang musim hujan ya. Jadi memang luar biasa sekali ya Pak, tolak angin ini kan margin bisa berapa Pak? 70% kali ya? Gross profit margin kalau dilihat kan sebenarnya kalau herbal sendiri kita di atas 60%-an ya. 64%-an. Nah, itu kan memang luar biasa ya. Jadi memang saya juga sempat lihat pada waktu 9 month ya, waktu third Q itu kan gross profit margin sebenarnya naik semua, tapi kok
secara keseluruhan turun gitu ya. Karena salah satunya kan memang karena si herbalnya tuh agak lebih lambat Pak ya dibandingkan F&B kan. Tapi dengan kembalinya performanya di POTQ, jadi gross profit margin juga saya lihat tinggi ya dibandingkan historical Pak ya, POTQ ini ya. Kalau dibandingkan. Ini yang tertinggi. Betul. Nah, Pak, saya mau tanya juga sih sebetulnya kalau misalnya nanti tahun ini ya, tahun ini kan double digit Pak, double digit baik revenue maupun net profit, itu kira-kira growth yang tinggi itu masih di F&B atau di herbal Pak, kira-kira Pak? Kita ekspektasi sih di 2021 at least double digit in overall ya di herbal dan juga di F&B. Karena kita lihat demand ini masih sangat kuat di herbal juga dan di F&B. Nah, herbal sendiri kita jangan lupa bahwa sebenarnya kita kan 2020 ini growth-nya cuma 9% ya. Tapi itu juga ada imbas karena ekspornya turun luar biasa gitu. Karena Filipina kan banyak sekali seringkali lockdown gitu. Jadi kalau nanti ekspornya sudah balik ke normal, harusnya growth-nya bisa lebih bagus lagi gitu. Nah, herbalnya Nah, untuk F&B sendiri, itu kan kayak vitamin C atau jahe-jahe itu kan mulai ramenya itu sekitar second quarter. Karena Indonesia kan announce COVID-19 tuh impact di sekitar bulan Maret atau April 2020 gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa ditarik garis lurus, kalau bisa sampai bulan Januari kita tetap bisa constantly deliver growth, harusnya F&B growth-nya juga masih bisa kencang gitu loh di 2021. Oke, Pak Surya, saya mau nanya nih Pak, sebelum saya nanya ke Pak Leo lagi ya. Kalau menurut Pak Surya sendiri, menurut analisis dari Samuel Sekuritas Indonesia, proyeksi tahun 2021 mengenai Sido muncul ini gimana Pak? Nah, seperti yang tadi sorry, saya tambahin dikit pertanyaannya ya. Untuk proyeksi dari earnings-nya juga, dan juga selain itu proyeksi dari valuation-nya gimana gitu. Apakah ini dengan valuation segini ini masih atraktif untuk diinvestasi atau gimana? Nah, kalau melihat consumer kan memang rata-rata kan valuasi kita nggak bisa minta murah kan, nggak mungkin ya. Apalagi Sido ini kan perusahaan yang solid ya, utang nggak ada gitu misalnya kan. ROI aja mungkin 30% bisa dapat gitu ya. Terus dividen yield kan tinggi. Dividen yield itu bisa 3,5-4% lebih kali Pak ya. Nah, ya, pasti ya. Dividen payout-nya kan tinggi. Jadi kalau dengan growth yang double digit, perkiraan kan tahun ini kan berarti kan kita mesti perhitungkan EPS juga naiknya cukup besar juga ya. Jadi kita jangan melihat saat ini PE berapa, tapi lihat future-nya berapa gitu, 2021, 2022 berapa gitu ya. Jadi kalau dari sisi itu, sisi kita masih memang upside masih cukup tinggi ya. Target price kita terakhir itu 920 sekarang ya. Itu di luar proyeksinya tadi hasilnya Pak Leo yang keluarkan hari ini ya. Jadi mungkin bisa ada dirubah sedikit ya, dinaikin dikit kali ya dari target itu ya, kira-kira gitu. Jadi berapa Pak udah keluar hasil hari ini? Ya kalau naiknya misalnya perkiraan bisa naik 5% aja kan berarti kan udah 920 tambah 400-an tambah 40-an kan berarti udah 970-an gitu kali ya. Mungkin bisa dapat sampai sekitar segitu kali ya. Ya bulatin jadi 1.000 ya Pak ya, beda-beda dikit. Iya. Oke. Nah ini saya mau review dikit juga Pak, izin ya Pak, kita review dari teknikalnya juga. Kalau untuk Sido muncul sendiri ini kebetulan ya teman-teman semuanya sekali lagi disclaimer, acara hari ini bukan sebagai pom-pom atau perintah beli dan jual, benar-benar murni analisis, dan M-Trade juga waktu itu ada merekomendasi untuk beli Sido muncul ketika dia koreksi lumayan dalam di Januari akhir, ini berdasarkan pertimbangan fundamental. Terbeli di harga maksimal waktu itu di 770. Buat teman-teman yang nanya sekarang masih boleh beli atau enggak, selama Anda siap dengan risiko fluktuasi harga saham, sebenarnya ya terserah aja, karena kalau kita ngelihat fundamental ini masih ada upside. Cuman kalau M-Trade kita masuk waktu itu maksimal 770 gitu, jadi udah masuk duluan. Makanya kalau mau dapat duluan join M-Trade. Oke. Mandi iklan. Sorry. Ya, jadi di portofolio saya pribadi sendiri, ini disclosure juga, saya juga punya Sido muncul, dan kemarin waktu dia sempat ada koreksi, harga saham koreksi, saya juga masuk. Jadi teman-teman, hari ini IHSG lagi ada di resisten. Kalau misalkan Sido muncul ini ada, dan mungkin saham-saham yang lain yang fundamentally bagus ya, bukan cuma Sido muncul, jika ada koreksi dalam 1-2 hari terakhir, ini menjadi kesempatan bagus untuk teman-teman bisa entry gitu. Oke, sekarang saya mau nanya kembali ke Pak Leo.
Nah, tadi proyeksi dari Pak Surya Dharma itu udah dibahas ya. Sekarang saya mau nanya Pak Leo. Pak Leo, kalau di tahun 2021 sendiri plannya apa sih? Tadi ada disebutkan bahwa ekspornya itu terdampak COVID-19, kalau domestiknya enggak gitu. Nah, ini kan saya melihat Sido muncul nih ekspor juga ke banyak negara juga gitu ya. Nah, gimana sih caranya antisipasinya dari Sido muncul ini supaya nanti bisa semakin bertumbuh di tahun 2021 meskipun ekspornya juga masih belum bisa pulih sepenuhnya. Kita tahu ada vaksin, cuman kan ya nggak bisa sekarang langsung kencang gitu. Nah, ini antisipasinya gimana, Pak? Jadi kalau bicara herbal sendiri, kita yakin bahwa pertumbuhannya masih cukup besar. Karena mungkin saya pernah bicara bahwa tahun 2018 itu kita pernah investasi kapasitas herbal dari 80 juta saset menjadi 180 juta saset per bulan. Nah, waktu kita bikin kapasitas sampai 180 juta saset per bulan, tentunya kita sudah lakukan business case study bahwa ternyata bahwa penjualan herbal kita di saat-saat tertentu malah nggak bisa capture the demand dari customer. Makanya kita pikir domestiknya sebenarnya masih kuat. Gitu. Nah, kalau dihitung-hitung, sebenarnya yang minum tolak angin itu berapa banyak sih? Gitu ya. Jadi kalau dilihat sebenarnya orang yang minum tolak angin kalau dibagi rata dengan jumlah populasi di Indonesia, itu hanya sekitar 3 saset per orang per tahun gitu loh. Nah, mungkin kalau kita sendiri ya, mungkin Helen sendiri minum tolak angin mungkin setiap hari. Saya juga minum tolak angin setiap hari. Nah, teman-teman saya minum ada yang tolak angin sehari 2 kali. Jadi, domestik ini sebenarnya masih strong untuk growth gitu loh. Nah, di timur terutama itu saat ini konsumsinya masih lebih rendah dibandingkan dengan barat dan dengan barat dengan tengah. Jadi kita hopefully timur yang penduduknya sampai ada 35% penduduk di Indonesia dari timur, itu harusnya kalau kita bisa sumbangsi berapa saset per orang per tahun, itu harusnya kontribusinya lebih besar lagi. Nah, itu satu untuk pasar domestik. Dan tetap tertutup kemungkinan untuk di region barat dan region tengah juga masih cukup besar. Yang tadi saya sebutkan, hanya 3 saset per orang per tahun. Nah, harusnya room to growth-nya masih ada gitu untuk di domestik ya. Terus yang kedua, tadi ekspor kan kita baru bicara Filipina, Nigeria, sama Malaysia. Nah, di kuartal 4 2020 sebenarnya kita udah lihat tren pemulihannya ada gitu untuk Nigeria dan Filipina. Kalau Malaysia nggak usah dikata lah, karena Malaysia itu kayaknya lumayan cepat dalam menangani COVID-19. Jadi memang sampai di tahun 2020 udah mulai recover, angkanya udah mirip-mirip kayak 2019 itu. Nah, kalau Nigeria itu penduduknya kan ada 200 juta ya. Nah, kita kirim produk Kukubima Energy Drink ke sana. Nah, ternyata appetite dari orang-orang Nigeria itu sangat bagus sekali. Nah, waktu dulu-dulu kita kita nggak apa-apain nih, kita ada local trader yang beli dari kita, itu produk kita sudah menjadi second top of mind di Nigeria. Nah, sekarang dengan kita fokus dengan marketing, hopefully bisa growth lebih banyak lagi. Nah, Filipina juga sama, kita berharap Filipina itu bisa back to normal ya. Dan 2021 kita rencana juga ada ekspansi ke Vietnam, Myanmar, sama China. Hopefully dengan beberapa negara tambahan yang akan kita ekspansi bisa mengembalikan kontribusi ekspor di 2021 ya. Terus yang ketiga kita juga strateginya adalah memperkuat lini dari online channel. Nah, produk kita sudah tersedia di official store di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, terus yang keempat kita akan luncurkan produk-produk baru. Nah, 2020 produk baru kita itu sudah ada 16 produk baru yang kita luncurkan dalam waktu beberapa bulan sudah kontribusinya 1-2%. Ya, hopefully ya di 2021 dengan adanya tambahan produk baru harusnya bisa mempercepat pertumbuhan di 2021. Menarik banget, aku ada banyak pertanyaan. Nanti aku mau nanya tentang treasury stocks, terus aku mau nanya juga Pak Leo ini juga ada beli saham Sido sendiri. Ini juga jadi satu trading topik gitu ya. Terus aku juga mau nanya beberapa hal yang lain ya. Saya mau nanya dulu nih ke Pak Surya. Sekarang saya mau nanya ke Pak Surya.
Pak Surya, kalau menurut Pak Surya ini ya, ini kan tadi Pak Leo ada sebutkan ada keluarin 16 produk baru. Tapi kita sama-sama tahu semuanya bahwa produk yang jadi ikonik banget dari Sido Muncul ini adalah tolak angin dan kemudian juga kuku bima gitu ya. Tolak angin yang paling sejuta umat 270 juta umat di Indonesia semuanya pakai gitu. Dan kadang nggak masuk angin pun minum itu ya. Berasa Kebiasaan ya. Iya. Nah, Pak Surya melihat hal ini, apakah ini menjadi satu hal yang positif, menjadi kekuatan buat Sido Muncul, atau apakah ini menjadi satu tantangan buat Sido Muncul? Meskipun Sido Muncul ada keluarin 16 produk baru, ini gimana nih Pak posisinya? Yang strong ini super strong si tolak angin gitu. Itu menurut Pak Surya gimana? Apakah ini sebagai satu hal yang positif atau ini menjadi tantangan tersendiri? Kan biasanya kan kalau perusahaan itu kan punya produk unggulan ya. Kayak misalnya di sini kan tolak angin sama kuku bima ya. Cuman biasanya kalau market share udah semakin tinggi, biasa kan growth-nya kan mungkin lebih terbatas dibandingkan misal produk-produk baru ya. Jadi memang produk-produk baru ini tetap dibutuhkan kan, walaupun ada beberapa brand yang mungkin sangat kuat ya di sini kan. Apalagi kan kalau saya lihat kan Sido ini kan kapasitasnya itu kan masih berapa Pak? 55% paling ya. Dengan pabrik yang baru itu ya. Jadi itu kan buat growth kan masih sangat tinggi ya. Nah, tapi memang saya mau nanya juga sama Pak Leo mungkin untuk yang farmasi ya. Karena farmasi itu tadi Bapak bilang kan udah tinggal udah 80%-an Pak ya. Nah, ke depan itu apakah ada rencana capex untuk ke farmasi juga atau memang akan mengandalkan dari dari F&B dan herbal Pak ke depannya Pak? Karena kalau lihat kan herbal sama F&B ini kan masih sangat besar ya growth-nya ya. Kedepannya peluangnya gitu ya. Ya. Untuk farmasi sendiri ya tentunya kita lihat case by case. Saat ini memang sudah 85% utilisasinya. Tapi nggak tertutup kemungkinan kita akan investasi lagi kalau memang produk-produknya jump up cukup signifikan gitu. Tapi kita coba lebih hati-hati lah untuk investasi ini karena apalagi di pandemi ini kan kita punya utilisasi di herbal dan F&B yang masih banyak roomnya gitu loh. Jadi kita akan lebih hati-hati. Dan saat ini strateginya adalah kita doing toll manufacturing dengan beberapa. Jika ternyata produknya tarikannya bagus, ya kita akan investasi lagi gitu sih. Oke, kembali ke Pak Surya ya. Saya boleh nanya Pak Surya lagi? Oke, Pak Surya. Mau nanya nih Pak, kalau kompetitor dari Sido Muncul ini sendiri, terutama yang listed ya, atau mungkin yang nggak listed gitu, ini gimana sih posisi Sido Muncul terhadap competition ini? Cuma kalau herbal mah dapat dibilang nggak ada pesaing kali ya. Kalau kita mau bandingkan dengan emiten lain kan mungkin pharmaceutical mungkin ada kayak seperti Kalbe Pharma atau Kimia Pharma gitu ya. Tapi kalau secara herbal sih mungkin dapat dibilang nggak ada saingan sih kalau yang udah listed ya. Jadi memang Sido ini posisinya agak unik ya. Dan market cap sekarang mungkin nomor 2 Pak kali ya buat yang farmasi ya. Pharmaceutical itu mungkin nomor 2 di bawah Kalbe Pharma sekarang ya. Oke. Kalau aku lihat sih gerak harga sahamnya juga lebih cepat ya daripada KB Pharma ya. Saya mau kasih review analisis teknikal sedikit nih. Ini ya Pak ya, review teknikal ya. Jadi teman-teman tadi kalau dari Samuel Sekuritas Indonesia, untuk Sido ini target harganya sekitaran 970-an. Itu dalam rentang waktu berapa lama Pak Surya? 1 tahun ya. 1 tahun ya. Kalau dari saya, tapi disclaimer ya teman-teman ya, saya melihat bisa lebih dari itu. Saya melihatnya secara teknikal ya, jadi paling enggak 1000 itu bisa, 1000 akan jadi satu resisten yang kuat, tapi saya lihat bisa lebih dari itu. Cuman teman-teman, untuk Sido Muncul ini sendiri, ini bukan tipe saham yang kayak, maaf ya, saya sebut kode saham yang lain ya, bukan mau gimana, bukan tipe saham yang arah-arah ARB gitu. Jadi bukan yang gerakannya yang kayak cepat-cepat kayak gitu, kayak misalkan KF, INA, kayak gitu, enggak. Jadi kalau teman-teman beli ini, you have to be very patient gitu. Kalau di Trade sendiri kemarin terbelinya maksimal di harga 770. Kalau misalkan sekarang udah di atas harga maksimal kita, ya sebenarnya teman-teman kalau mau masuk buat long term investing masih bisa. Bicara tentang valuasi, kalau saya melihat Sido Muncul ini merupakan perusahaan yang kita lihat secara growth investing, bukan value investing.
Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Surya bahwa perusahaan consumer good, apalagi dengan net profit margin yang cukup tinggi, valuasi agak mahal sedikit itu menjadi satu hal yang wajar gitu. Dan kita mesti compare valuation-nya dengan tahun-tahun sebelumnya sebenarnya, bukan dengan emiten yang lain. Sekali lagi teman-teman, ini acara hari ini bersifat sebagai edukasi, bukan sebagai perintah beli dan jual. Dan kalau kebetulan saya suka dengan emiten ini, ya kalau teman-teman mau ngikutin silahkan. Kalau nggak mau ngikutin nggak apa-apa. Kalau misalkan mau ngikutin, ya untung kan dinikmati sendiri, resiko juga diantisipasi sendiri. Oke, sekarang saya mau nanya sama Pak Leo nih. Pak Leo, bicara tentang treasury stock nih Pak. Jadi teman-teman banyak yang nggak paham tentang treasury stock gitu. Kenapa sih Sido muncul ini kemarin ada sempat buyback saham terus kemudian dijual lagi kayak gitu. Mungkin bisa diceritakan, meskipun waktu itu saya udah ada bikin satu konten edukasi, tapi bisa mungkin diulang lagi. Jadi kan buyback itu kan sebenarnya tujuannya untuk menjaga stabilitas harga saham di pasar gitu loh. Nah ini belinya itu di tahun 2015 gitu loh. Jadi memang kalau treasury share itu kan ada waktu untuk ada expired date-nya, dan kalau kita mau jual pun kita mesti ajukan ke OJK minta perpanjangan waktu. Nah, kebetulan ini perpanjangan waktunya berakhir di 2020 dan kita harus memperpanjang ulang periode penjualan kembali treasury share gitu. Bukan berarti kita mau jual kembali gitu. Dan sebenarnya kalau kita mau jual kembali pun sebenarnya ada kriteria-kriterianya. Pertama, harganya itu nggak boleh lebih rendah daripada harga waktu kita beli. Yang kedua, harganya itu mesti rata-rata dari 90 hari sebelumnya. Terus ketiga, nggak boleh lebih rendah dari harga penutupan. Which one is higher gitu loh. Which one is higher ya, perlu digarisbawahi which one is higher. Jadi kita pun nggak mungkin bisa ngedrop jualan saham treasury dan harga sahamnya akan hancur gitu loh. Karena ada peraturan-peraturan OJK yang harus kita penuhi gitu, dan nggak gampang gitu, dan harganya kalau nggak salah sekitar 800-an kita baru bisa jual. Which is buat kita dulu ingat, intensinya adalah beli saham treasury adalah untuk menjaga kestabilitas harga saham di pasar, bukan untuk merusak harga saham di pasar. Jadi nggak usah takut bahwa seandainya kita jual treasury share, nanti harga sahamnya bakal hancur gitu loh. Nah, penjualan treasury share ini bisa juga dijual misalnya antara ke regular market atau ke block sale. Block sale artinya perusahaan, misalnya investor yang mau beli satu atau dua yang mau beli gitu loh. Nah, sebenarnya dari dulu itu kita memang banyak sekali diminta sama beberapa investor asing untuk beli treasury share kita, cuman kita tahan-tahan terus gitu, kita nggak mau jual. Nah, kita pikir ini waktunya kan udah mau expired ya, itu kita keterbuka informasi dulu, tapi bukan berarti kita akan buru-buru jual, karena saat ini kan masih, kita juga nggak tahu kalau bisa kita jual mau dipakai buat apa, karena Sido sendiri kan kita net cash rich position gitu loh. Jadi memang kita bisa danai investasi capex kita dengan cash flow dari operasi kita sendiri, nggak perlu kita ambil financing gitu sih. Menarik banget ya. Cash flow didanai dari aktivitas sendiri, nggak perlu ambil financing, artinya utangnya kecil gitu. Jadi aku sempat ngecek juga untuk quick ratio likuiditas dari Sido muncul sendiri, ini sangat bagus sekali gitu. Kemampuan dari balance sheet-nya, kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya very very good. Oke, kalau bicara tentang kenaikan harga saham dari tahun 2017, saya sempat hitung sampai tertingginya di tahun 2020 ini, Sido muncul ini naik sekitaran 261,91%. Apakah itu tinggi atau enggak? Sebenarnya tergantung relatif dibandinginnya dengan apa. Dibandingin dengan saham ARA-ARA yang kemarin sempat saham BRIS atau saham apa ya, mungkin sedikit lebih lambat. Tapi kalau Anda bandingkan dengan perusahaan consumer good yang lainnya, seperti contohnya ya Unilever, ICBP, Indofood, itu saya melihat lebih cepat. Jadi teman-teman, meskipun ukuran perusahaan juga belum segede ketiga emiten yang tadi, saya sih melihat ini worth it timing saat ini untuk masuk buat investing. Sekali lagi ini disclaimer ya. Nah, Pak, saya mau nanya juga nih Pak Leo ada beli untuk saham Sido ini sendiri ya Pak ya? Ini kemarin sempat jadi satu trending topik juga nih Pak. Iya, jadi kan waktu November Desember 2020 itu harga saham Sido sebenarnya udah running di sekitar 800-an. Jadi
saya merasa bahwa confident level dari investor sebenarnya sudah di level di atas 800-an. Dan tertinggi di sekitar 860-an. Jadi sebenarnya nothing wrong with Sido Mutual fundamental. Orang perusahaannya bagus gitu ya. Growth-nya bagus, terus dividend yield-nya juga tinggi, terus consistently growth. So what happened di sekitar Januari 2021 kok turun sampai ke 720, 730 gitu. Nah, karena kan memang banyak juga saham-saham yang tadi Ellen sebutin itu yang ARA, ARB gitu ya. Tapi sebenarnya fundamentalnya belum didukung dengan fundamental. Nah, kalau saya melihat sendiri bahwa pilihan investasi di Indonesia ini juga terbatas sekali gitu loh. Kalau bicara deposito juga bunganya itu cuma sekitar 3%-an gitu loh. Nah, Sido ini dividen yield-nya tuh sekitar 4,5%. Jadi salah satu pilihan investasi yang aman karena tadi fundamentalnya bagus dan buat turun susah, buat naik mungkin agak perlu waktu gitu loh ya. Kalau juga tadi ada komennya alon-alon. Sebenarnya kan tadi dibilang kalau misalnya alon-alon juga enggak gitu. Karena kalau hitung dari 2017 sampai 2020 ini itu kan 261% gitu growth-nya ya. Jadi kalau yang sudah punya saham Sido dari 2017 on top mereka mendapatkan dividen yield yang bagus, tapi mereka juga mendapatkan saham yang cukup baik sekali gitu. Tentunya memang kalau bicara resiko investasi ada resiko untuk up and down, tapi kalau investasi jangka panjang di Sido, dan ini nggak hanya 3 tahun belakang loh, jadi sejak Sido untuk IPO, Sido itu selalu rajin untuk memberikan dividen di atas 80%. Jadi memang perusahaan ini sebelum 3 tahun lalu perusahaan memang udah bagus gitu. Oke. Paleo tuh jadi bagus. Sama semuanya. Kan kita juga memang kan Sido Mutual kan didirikan oleh Hidayat Family ya. Ada Pak David Hidayat sebagai presiden direktur yang sangat open minded, terbuka dengan ide-ide baru dan selalu untuk proactively cari ide-ide yang gimana caranya untuk bisa lebih efisien. Juga ada Pak Irwan Hidayat yang punya marketing mindset yang sangat unik dan canggih sekali, yang mempunyai ide-ide marketing yang sangat diterima di pasar. Siapa sih yang nggak tahu Pak Irwan Hidayat itu? Oke, tadi ada yang nanya sampai akhir Februari ini kira-kira berapa ya targetnya? Atau kalau saya bilang resisten aja lah ya, jangan targetnya ya. Sampai akhir Februari, kalau M-Trade lihat, ini bisa sampai sekitaran 845 atau 850. Kalau dari harga beli M-Trade yang maksimal 770, tapi M-Trade udah masuk duluan ya. Jadi beberapa hari kemarin, saya lupa sih ada di remind juga kayaknya, dari 4 Agustus malah. 4 Agustus waktu itu kita ada beli juga untuk investasi gitu. Ini sekitaran masih 10% upside-nya ya. Jadi teman-teman kalau dibandingkan dengan perusahaan konsumsi, consumer good yang sejenis, saya rasa ini cukup cepat ya. Tapi jangan dibandingkan dengan yang ya tadi saya bilang ARA, terus ARB, ARA lagi, ARB 7 kali lagi gitu. Oke. Pak Surya, gimana kalau view Pak Surya tentang Sido Mutual ini secara efisiensi, secara operasionalnya kayak gitu? Atau mungkin ada pandangan lain yang mau dilengkapin lagi view-nya? Kalau dilihat kan kesatu kan kekuatannya kan ada beberapa merek yang sangat kuat ya, kemudian juga posisi likuiditas kan sangat bagus ya. Tapi memang pertanyaannya kan ke depannya growth-nya bisa seberapa besar ya. Nah, kalau saya lihat kan dengan kapasitas sekarang hanya baru 55% kan berarti kan sangat besar ya. Kemampuan untuk ke depannya growth itu kan sangat tinggi ya. Nah, kemudian juga kalau dilihat kan strateginya sekarang juga banyak ke negara-negara lain ekspor ya. Nah, sekarang udah mulai ke China malah ya. Tadinya sebelumnya kan sehingga kan Filipina, Nigeria sama Malaysia ya. Dengan adanya beberapa pasar yang baru ini juga kan itu bisa membuat Sido itu diuntungkan ya dengan hal itu ya. Cuman memang saya sempat juga bertanya-tanya nih Pak Leo ya. Itu misalnya kalau mau ekspor, misalnya ke China atau ke apa, itu pilihannya itu apa sih Pak? Misalnya kalau Filipina kan misalnya kebanyakan kan tolak angin Pak ya.
Tapi kalau misalnya ke Nigeria katanya kan Kokubima, Pak. Itu ada perbedaannya, strateginya itu gimana, Pak? Mungkin bisa share juga tuh biar lebih menarik tuh, Pak. Kalau Filipina kan sebenarnya kita lakukan dulu namanya focus group discussion dulu di Filipina. Nah, Filipina ini Gitu. menariknya kata tolak angin kan kalau Filipina kan ada namanya bahasa Tagalog gitu ya. Ternyata bahasa kita tolak angin di Tagalognya itu sama tulak angin gitu loh. Jadi buat kita masuk ke market Filipina itu sudah lebih mudah karena mereka sudah tahu symptoms masuk angin seperti apa. Makanya kita start with Filipina dengan tolak angin. Dan berdasarkan kita punya market study, orang Filipina itu juga suka yang rasa-rasa jahe, agak-agak pedas, agak-agak sweet gitu ya. Mereka juga suka gitu. Jadi makanya kita come up Filipina dengan tolak angin. Nah, kalau Nigeria ini menariknya adalah dulu-dulu sebelum kita ekspor ke Nigeria, ternyata ada beberapa local trader di Nigeria yang sudah import, yang sudah nggak beli barang tapi dari grosir-grosir gitu. Nah, ternyata setelah kita perhatiin kok angkanya semakin lama semakin besar gitu. Nah, jadi menurut kita kenapa kita nggak juga fokus ke Nigeria, apalagi penduduknya 200 juta penduduk gitu. Jadi room to growth-nya harusnya sangat potensial di Nigeria gitu sih. Oke, Pak. Mau nanya Pak, ini banyak banget yang nanyain Okasan.ha, pembagian dividen Sido kapan? Karena mereka tahu Sido ini dividen company yang banyak bagiin dividen, bahkan setahun 2 kali kayaknya ya. Nah, ini next bagi dividen kapan Pak? Jadi nanti kita akan rumus tanggal 31 Maret. Jadi kita akan announce biasanya dividen itu di sekitar di bulan April kalau Sido muncul. Ya. Oke. Berapa besar Pak kira-kira? Yieldnya itu tadi 4,5% kan. Interval ya, interim sama termnya 4,5%. Jadi biasanya kita 90% payout ratio. Jadi dari total laba bersih, 90%-nya kita akan bagikan untuk dividen. Nah, tapi dikurangi kemarin ada dividen interim di bulan November atau Desember itu ya. Bisa 2 kali ya kalau Sido ya? Dua kali, ya betul. Supaya investor dua kali. Jadi satu buat as a Christmas gift di Desember, satu lagi di bulan April. Terima kasih Pak, dividennya kata siapa ini? Antonius Leo, namanya Leo juga. Terima kasih untuk dividennya Pak Leo, lumayan untuk jajan. Tadi ada tanya jamu buat COVID. Dia bilang ada juga yang bilang komen ARB kan Sido supaya bisa dapat murah. Jangan dong. Jangan dong. Oke. Iya. Ya itu dari saya sih. Ya. Pertanyaan dari saya udah banyak yang terjawab ya Pak. Ya mungkin ada beberapa sedikit pertanyaan lagi nih Pak. Tentang hadirnya investor baru yaitu Affinity Equity Partners ini. Ini latar belakangnya gimana sih Pak? Dengan hadirnya investor baru itu terus kerjasamanya kayak gimana gitu? Jadi Affinity itu sebenarnya udah menjalani kerjasama dengan Sido muncul sudah hampir 3 tahun. Jadi kalau dilihat kan sebenarnya ada dia menempatkan 2 komisaris, itu Pak Erik Menandus dengan Type Park itu sebagai komisaris, dan mereka juga merekomendasikan profesional untuk join di Sido muncul sebagai board of director ya. Nah, kerjasamanya tentu Affinity Equity Partner kan merupakan perusahaan private equity investasi yang cukup besar di Asia Pasifik ya. Jadi tentunya dengan connection mereka di Asia Pasifik harusnya bisa membantu kita untuk mempercepat growth ke depannya gitu. Oke. Tentang skema distribusi vaksin COVID-19 Pak, ada kemungkinan nggak Sido ikut serta dalam jalur distribusi vaksin? Belum, tapi kan sebenarnya kan banyak tuh kemarin masyarakat kan testimoninya ada produk-produk kita ternyata bisa help to cure COVID-19. We are not claiming that can cure COVID-19 ya, tapi kan ada produk JSH itu yang ramai banget kemarin di masyarakat luas dengan mengkonsumsi JSH, ternyata mereka banyak yang sembuh ya, karena COVID-19. Nah, tolak angin sendiri sebenarnya kan juga scientifically proven can improve your immune system gitu. Banyak medical university international yang katakan bahwa kalau kita mau against COVID-19, you have to improve your T cell gitu ya. Nah, tolak angin sendiri sebenarnya udah scientifically proven bisa improve T cell dan sudah diuji oleh Medical University Indonesia
dan juga sudah di verified sama local FDA, scientifically proven bisa improve T-cell gitu. Saya nggak bilang klaim bisa nyembuhin COVID-19, tapi bisa menjaga imun tubuh yang bisa bantu. Oke, menarik. Teman-teman, sekali lagi disclaimer ya, jangan teman-teman langsung tadi ada yang bilang langsung HK apa segala macam, besok SIDO bakalan naik atau apa. Saya nggak tahu besok naik atau turun. IHSG juga rawan profit taking, mungkin bisa koreksi dikit gitu. Tapi kalau misalkan koreksi jadi kesempatan untuk investasi. Dan sekali lagi, ini teman-teman sifatnya edukasi. Kebetulan saya memang suka dengan company ini juga, jadi saya jujur aja apa adanya. Cuman kalau teman-teman mau beli ya silahkan dipikir-pikir lagi, silahkan dilihat-lihat lagi fundamentalnya ini, karena ini ya, namun kalau ini dibilang pom-pom itu pump and dump, artinya tahu nggak sih artinya pump and dump itu? Sengaja naikin kemudian habis beli dijual sendiri. Nah kalau saya nggak mau jual-jual SIDO ini. Salah satunya. Contoh lain, saya nggak mau jual-jual BCA, itu saya juga nggak mau jual, saya masih nge-hold gitu ya. Oke, banyak saham yang saya invest karena tahun 2020 dan 2021 awal ini merupakan buat saya tahun investasi yang saya udah tunggu-tunggu lama. Pak Surya, saya mau nanya dikit agak out of topic ya dari SIDO. Saya penasaran dengan Samuel Sekuritas Indonesia. Ini kayaknya baru launching aplikasi Star ya Pak ya, atau ada yang baru Pak mungkin? Kelebihannya apa sih Pak dibandingkan dengan yang lain? Udah lama sih sebetulnya, cuman ini kita lagi coba kembangkan lagi, karena sekarang kan retail investor lokal ini kan sangat tinggi ya growth-nya ya. Mungkin Pak Leo juga udah sempat pakai tuh, kayaknya suka juga tuh beliau tuh. Nah memang kelebihannya dari Star ini kan salah satunya juga untuk buat pembukaannya juga kan cepat ya. Satu hari aja udah bisa, dan kita nggak perlu ketemu orang dengan marketingnya langsung sebetulnya. Karena via dari via video aja tuh bisa di approve ya. Jadi memang mesti dicoba deh seperti apa, karena kita juga bisa lihat misalnya pembelian oleh broker siapa aja, yang mungkin beberapa apps yang saya juga coba juga tidak ada fasilitas itu ya. Kemudian chartnya juga kan cukup bagus ya. Tapi itu memang semua mesti dicoba dulu baru kerasa ya. Jadi salah satunya nih Pak Leo nih yang saya lebih diaktifkan. Kelihatannya sih Pak Leo suka nih dengan Star kita punya ini gitu. Nah. Ya kan kalau apps itu kan sebenarnya preference ya. Cuman waktu saya awal mau pakai Star juga memang kan biasa kalau udah biasa pakai yang satu apps, biasanya nggak mau ganti dengan apps yang lain karena kan mesti belajar ulang gitu. Nah ternyata waktu saya ditawarin Star, saya sebenarnya aduh ngapain sih pakai Star lagi, udah banyak saya udah punya apps gitu. Tapi disuruh coba gitu. Jadi saya coba, ternyata memang satu-satunya kelebihannya adalah cepat banget sih, karena tadi proses pembukaannya nggak satu hari langsung jadi gitu. Terus kedua, nah yang paling itu kan sekarang ini sering banget tuh apps tuh nge-hang gitu loh. Kalau seandainya pagi-pagi tuh yang jam 9 gitu ya, itu sering banget nge-hang gitu, karena terlalu banyak yang pakai gitu. Nah ini Star ini mungkin kelebihan satu nggak nge-hang gitu. Dan ketiga, dia banyak sekali feature-feature yang informasi yang lengkap sekali di dalam Star ini, yang kayak informasi laporan keuangan, informasi tadi yang terutama jumlah broker yang beli siapa segala macam, yang dimana di tempat lain nggak ada gitu. Brokernya sampai detail banget, bisa ketahuan, ini ketahuan nih siapa yang beli, yang masuk segala macam gitu sih. Itu sih kelebihannya. Menarik banget ya. Jadi teman-teman yang mau buka akun di Samuel Sekuritas, langsung aja follow Instagram dari Samuel Sekuritas yang dipakai Pak Surya untuk live malam hari ini ya. Oke. Kayaknya ini udah hampir sampai di penghujung sesi. Saya izin untuk update market ya, Pak Surya dan Pak Leo. Nanti kita ngobrol lagi tentang SIDO dan juga tentang Samuel. Karena ini banyak teman-teman yang juga nanyain saham-saham yang lainnya nih ya. Oke, teman-teman semuanya, beberapa hari yang lalu saya ada mention untuk saham Adaro Energy. Sekali lagi saya cuma mau bilang untuk Adaro Energy in the short term ini udah sangat dekat dengan resistennya ya, udah mulai agak-agak rawan profit taking di level 1280. Boleh dong saya sebut resisten karena teman-teman yang di EM Trap ini udah masuk duluan gitu ya. Jadi kalau di EM Trap kita lebih ke arahnya untuk jangka menengah beberapa bulan untuk investing. Kita nggak swing trading di Adaro ini. Terus kemudian ada saham WSKT, Adaro kita ada swing, tapi kayaknya Adaro ini aku cek dulu ya, chartnya lambat karena di sini muter-muter.
udah kejual. Ya, tadi udah kejual. Mtrade udah profit taking untuk swing trading Adaro. Terus kemudian kita Karya ini juga teman-teman baru mulai naik hari ini. Tadi Mtrade juga udah jualan yang buat swing tradingnya. Cuannya tipis ya kalau buat swing trading 7-10%, tapi untuk investor kita masih nge-hold teman-teman semuanya. Dan juga untuk saham-saham yang lain, LSIP London, Sumatera, Indonesia. Jadi beberapa sektor saya bahas semua dikit-dikit satu-satu ya. Ini masih sideways. LSIP kita view-nya juga untuk beberapa bulan sih upside-nya bisa sampai 1480. RALS dan juga MAPI ini juga masih menarik untuk turnaround stocks ya, untuk investing buat cyclical. Ini hari ini juga udah naik. Perkiraan saya untuk RALS ini menyentuh resistennya sekitaran 1-2 hari lagi. Jadi resisten sekitaran 770 untuk RALS. Ini rawan profit taking untuk trader, tapi Mtrade lebih ke arah investing untuk RALS. Mitra Adi Perkasa belum naik, perkiraan aku besok bisa mantul. Resistennya lebih dekat kalau Mitra Adi Perkasa di 820. Aku summary aja, intinya IHSG itu besok udah rawan banget profit taking, terutama untuk Antam. Teman-teman boleh profit taking dulu. Tapi kalau untuk yang udah beli tanggal 1 sampai 3 Februari kemarin, boleh nge-hold, terutama kalau Antam tuh tanggal 1 ya. Kalau BSKT sampai tanggal 3 kemarin kita masih bisa beli. Bahkan sampai kemarin Jumat pun kita bilang masih bisa beli buat investing tuh WSKT. Jadi baru mulai jalan ya kita nge-hold aja untuk jangka menengah. Jangka menengah itu sekitar 3-6 bulan. Nah kalau untuk Sido Muncul sendiri, kita plannya ini nge-hold sekitaran 6 bulan sampai 1 tahun. Kita lihat dulu untuk kondisinya gimana. Kalau nanti bagus lagi ya kita perpanjang lagi lah investasinya, kita hold lagi gitu. Oke, ya itu dari saya. Kita mau summary, mungkin dari Pak Leo ada yang mau disampaikan, hal terpenting apakah yang mau disampaikan Pak Leo tentang Sido Muncul, dan nanti juga dari Pak Surya. Tadi saya sebenarnya mau yang jawab yang tadi, soalnya katanya asing beli dengan harga 720 itu, takut diguyur jadi ARB. Ya itu belinya kan sampai 4,5 triliun gitu ya. Kayaknya nggak mungkin sampai kalau misalnya diguyur. Nah kalau kita bicara private equity, kalau namanya invest itu nggak mungkin beli cuma untung berapa persen, dari 720 ke 780 dijual gitu. Jadi harusnya kan sudah bisa di growth, sudah bisa dikembangkan, baru misalnya nanti tentunya ada waktunya gitu ya. Ya jadi nggak mungkin bisa jadi ARB gitu, karena angkanya sampai 4,5 triliun terlalu besar. Kita liquidity sekitar 20 sampai 30 sampai 40 miliar gitu. Mau berapa tahun gitu kalau misalnya mau jual 4,5 triliun gitu. Nah kemudian kalau dijual pun hasil harusnya ke block investor, bukan ke diguyurin di market gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau bicara Sido tadi saya bilang mungkin sudah banyak gitu bahwa jadi kalau kita bicara Sido lebih ke arah investasi jangka panjang gitu loh. Ya, dibilang menarik ya harusnya menarik, karena kalau ditarik garis lurus dari tahun 2017 growth-nya tadi 261% dan dividennya bagus itu. Jadi kalau seandainya harga sahamnya pun turun, di-keep aja gitu, karena kita bicara long term growth sebentar. Dan tadi growth-nya harusnya di 2021 bisa lebih bagus, karena di 2020 first half kita hilang momentum gitu, karena kan COVID-19 was announced waktu di first half 2020. Jadi harusnya kalau 2021 akan bisa lebih baik lagi dibandingkan 2020 gitu sih. Oke. Interesting. Kalau dari Pak Surya, Pak, boleh dikasih wrap up termasuk update market lah, Pak, dikit gitu. Kondisi saat ini gimana? So, teman-teman yang galau ketika lagi sideways, naik galau, turun galau, ini bisa lebih dapat arahan gitu. Ya kalau dilihat sih one month foreign flow ya itu hampir 7 triliun ya, 4,5-nya itu dari Sido gitu. Jadi asing kan sebetulnya kan masih masuk ya, terutama gara-gara Sido gitu ya. Nah memang kalau Sido ini kan kita lihat kan nggak bisa jangka pendek ya, karena kan perusahaan consumer ini kan growth-nya kan tinggi ya, seperti Pak Leo bilang tadi ya. Dan yang saya menarik sebetulnya kan ROI-nya juga tinggi ya. ROI tinggi, dividen tinggi, nggak ada hutang gitu ya. Jadi memang untuk jangka panjang sih, saya pikir sih itu double digit growth itu masih cukup tinggi ya ke tahun-tahun depannya juga ya. Apalagi dengan kapasitas seperti itu ya. Nah kalau market sendiri kita memang angka level 6.200 ini kan tadi bilang Ellen resisten gitu ya. Tapi saya sih masih cukup optimis ya dengan kedepannya, karena memang stimulus dari Amerika juga yang 1,9 triliun US dollar itu kelihatannya juga
hampir-hampir mendekati dirilis kapan gitu ya. Tapi memang kita perlu ada beberapa catatan juga, karena stimulus itu kemungkinan kan diserapnya lebih kepada Fed sama local banks ya, yang di sana gitu ya. Jadi karena misalnya kalau biasanya negara-negara lain seperti China atau Jepang atau UK itu membeli, kali ini kan kelihatannya mereka kan tidak begitu banyak yang membeli ya. Jadi kita juga mesti berhati-hati, karena mindset dari orang-orang itu begitu ada stimulus, US dollar index bakalan turun, emas naik gitu ya, likuiditas masuk gitu ya. Nah itu kita mesti pertimbangkan juga, karena yang menyerapnya itu kemungkinan Fed sama local bank sendiri di sana gitu. Jadi itu Stimulus bisa berpengaruh juga gimana, terhadap Pak? market kita. Kenapa? Kira-kira stimulus ini gimana, Pak? Stimulus Amerika ini? 1,9 triliun US dollar kan besar Keluar, banget ya. kira-kira. Kapan keluar? Nah, Kita juga mungkin nggak tahu ya. Cuman kira-kira aja, perkiraan. mungkin sih mendekati akhir Februari ini mungkin udah keluar ya. Itu kan mesti lewat House of Representatives dulu, terus ke Senat, baru ke Presiden kan. Tapi kan sekarang kan udah dikuasai oleh Demokrat kan, termasuk Senatnya, walaupun 50-50 kan Kamala Harris kan punya vote juga ya. Jadi kemungkinan kan itu sih mestinya goal ya. Tinggal berapa besar kan yang akan dicairkan gitu ya. Oke, aku out of topic dikit ya teman-teman. Aku mau bahas dikit emiten lain ya. Kalau stimulusnya keluar sih, aku lihat MDK ini bisa menguat gitu. Kalau MDKA resistennya sekitaran 2.820 ini. Jadi ya sekarang MDKA lagi di support minornya di angka 2.500-an. Kalau mau beli sifatnya ini sangat ya spekulatif banget gitu. Cuman nanti kalau teman-teman stimulus keluar, perkiraan aku saham bakalan naik kayak bulan Maret kemarin juga kedorong naiknya tuh karena kebijakan moneter dan juga fiskal. Correct me if I wrong, Pak Surya. Menurut Pak Surya gimana nanti market kalau habis stimulus? Secara teoritis kan harusnya kan M2 itu kan membuat harga emas naik kan, karena orang banyak yang lari ke sana kan dananya. Cuman memang kita mesti lihat juga kenapa harga emas ini relatif nggak begitu bergerak kemana-mana, termasuk USD Index juga kan beberapa belakangan terakhir itu, karena yang seperti saya katakan tadi, yang menyerap itu kebanyakan dari Fed sama bank-bank dalam negeri gitu. Karena kalau misalnya itu yang terjadi, berarti kan inflasi di Amerika itu kan bisa terjadi. Kalau sebelumnya kan yang beli mungkin negara asing, mereka nggak terlalu takut dengan inflasi kan, karena yang beli kan di luar gitu ya. Nah itu memang kita mesti berhati-hati. Efeknya seperti apa gitu. Jadi nggak bisa secara mudah kita bilang stimulus ada, emas bakalan naik gitu ya. Kita mesti pertimbangkan hal tadi itu juga gitu sekarang. Oke, saya mau update sedikit, izin ya Pak Leon dan Pak Surya, agak-agak out of topic dikit karena banyak banget yang nanyain ini tentang cryptocurrency gitu. Kalau pada nanya tentang Dogecoin dibandingkan dengan US dollar, ya saya ngelihatnya ini agak-agak bubble ya teman-teman ya. Aku lebih komen ke BTC-nya aja ya, BTC USD. Kalau technical ya, aku benar-benar komennya ini berdasarkan technical doang ya. BTC USD ini hari ini dia breakout dengan pattern yang sangat bagus sekali memang. Jadi ya yang punya boleh nge-hold, yang belum punya masuk saham aja deh. Ini aku cuman ngejawab pertanyaan netizen aja gitu. Karena jujur di sini juga secara fundamental ya, kalau aku sih ngelihat fundamental juga. Kalau saham itu kan jelas kita beli apa, yang dibeli itu perusahaan. Nah di sini perusahaannya juga ditampilkan, dikasih lihat kinerjanya gimana. Kalau bicara tentang Bitcoin dan segala macamnya, ini kalau aku sih cuma murni pure technical doang. Dan teman-teman kalau nggak bisa ngebaca technical itu sangat berbahaya sekali. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, itu BTC itu naik sangat-sangat kencang, bubble. Pokoknya bubble dia ditarik terus, habis itu dia jatuhnya dalam dan lama. Jatuhnya dalam dan lama, tidur lama. Ya, jadi kalau saham kita bisa ukur likuiditas dia juga kayak gitu. Nah, kalau BTC sih memang sangat liquid sekali memang, tapi begitu sekalinya jatuh bisa lama diem gitu. Ini dari pengalaman saya ngelihat untuk Bitcoin. Oke, teman-teman, aku mau kasih giveaway buat 3 orang yang bisa ngejawab dengan benar. Teman-teman bisa dapetin MCRED 7 hari dengan cara kirim DM ke saya MT7, nama email dan WhatsApp, dan yang nggak menang bisa dapat seminar online di Skor Tagansa. Besok hari Sabtu kita akan ngelihat gimana sih cara
cara gerak, arah gerak dari smart money yang teman-teman mungkin bilang bandar, tapi kalau aku lebih enak sebutnya smart money.